kepada orang tua Inggit karena mereka akan pulang ke Jakarta. Kedua orang tua Inggit sangat bersedih sekali karena harus terpisah lagi dengan Inggit. Namun perpisahan kali ini cukup menenangkan kedua orang tua Inggit karena sudah ada suaminya, yaitu Pak Arya, yang siap menjaga Inggit. Dan kedua orang tua Inggit pun berpesan kepada Pak Arya agar menjaga Inggit. Setelah itu mereka pun berpelukan dan Inggit bersama Pak Arya langsung berangkat. Inggit pada awalnya seperti tidak mau masuk ke dalam mobil. Terlihat dari ekspresi Inggit yang enggan sekali duduk di samping Pak Arya. Namun mereka tetap satu mobil dan pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah Inggit di Jakarta. Awalnya Inggit mengira bahwa Pak Arya hanya mengantar Inggit saja. Namun ternyata Pak Arya juga ikut nginap di rumah Inggit. Pak Arya mengatakan bahwa tidak ada perjanjian untuk tidak hidup serumah dan tidak tidur seranjang. Namun dengan sangat terpaksa, Inggit menerima kehadiran Pak Arya untuk tinggal di rumahnya. Dan pada akhirnya mereka pun tinggal serumah. Kemudian Inggit langsung membawa barang-barangnya ke kamarnya. Di kamar, Inggit memperhatikan cincin yang melingkar di jarinya. Dan ternyata Inggit melepas cincin perkawinannya tersebut. Mungkin takut ketahuan Tristan kali ya. Di waktu dan tempat yang berbeda, Inggit kembali bekerja di tempat kerjanya, yaitu sebuah kafe. Di sana ada Tristan yang ingin meminta maaf kepada Inggit karena Tristan merasa mengecewakan Inggit pada saat itu. Dan Tristan pun memberikan kejutan kepada Inggit dengan menutup mata Inggit. Ternyata ada sekuntum bunga mawar yang dibawa oleh teman-teman Tristan. Dan kemudian Tristan melepas tangannya yang menutup matanya Inggit. Dan ternyata kejutan tersebut merupakan bentuk dari rasa maafnya kepada Inggit. Inggit belum menjawab permintaan maaf dari Tristan. Tiba-tiba ada temannya yang mengaget-ngageti Tristan dan Inggit. Kemudian Tristan mengantar Inggit pulang ke rumah Inggit. Sementara Pak Arya mengintip dari balik jendela. Lalu Inggit berkata bahwa ia langsung masuk saja dan hari ini dia merasa capek sekali. Dan Tristan pun menjawab, apakah kamu tidak kangen dengan rasa nasi goreng buatan aku? Inggit mengatakan lain kali aja. Dan Inggit pun langsung masuk ke rumahnya. Di kamar Pak Arya pura-pura sudah tertidur dan Inggit langsung menuju ke lemari untuk mengambil bed covernya karena Inggit ingin tidur di sofa. Keesokan harinya Inggit pun terbangun dari tidurnya dan langsung menatap nasi goreng yang ada di meja makannya. Dan di nasi goreng tersebut ada surat yang bertuliskan, "Saya masak dan kamu yang cuci piring, jangan sampai terlambat ke kampus." Ternyata yang membuat nasi goreng itu adalah Pak Arya. Dan Inggit pun langsung nyobain nasi goreng buatan Pak Arya tersebut. Sesampainya di kampus, perkuliahan pun dimulai. Namun sebelum perkuliahan dimulai, Pak Arya menghimbau bahwa jika ada siswa-siswi yang tidak mempunyai buku pada mata kuliahnya, silakan tinggalkan ruangan tersebut dan jangan mengikuti mata kuliahnya. Dan ternyata Inggit tidak mempunyai buku tersebut guys. Dan pada akhirnya Inggit pun keluar dari mata kuliah Pak Arya. Di tempat dan di waktu yang berbeda, malam pun tiba. Pak Arya terlihat menunggu kedatangan Inggit yang belum kunjung datang. Pak Arya khawatir kepada Inggit karena sudah malam namun Inggit belum juga datang. Beberapa menit kemudian Inggit pun akhirnya datang. Dan Pak Arya pun langsung bertanya kepada Inggit, "Dari mana kamu?" Dan Inggit pun menjawab, "Emangnya kenapa? Kamu nggak perlu tahulah aku habis dari mana. Yang jelas aku habis beli buku yang kamu minta tadi." Dan Pak Arya pun memandang ke arah jam dan mengingatkan Inggit, ini sudah jam berapa? Nggak baik pulang malam-malam. Dan Inggit seolah-olah tidak mau diatur oleh Pak Arya. Dan Inggit mengatakan bahwa di Jogja boleh menikah, di sini kita hidup masing-masing. Lalu Inggit pun meninggalkan Pak Arya dan menuju ke arah kamar mandi. Di kamar mandi, Inggit berteriak karena ketakutan kecoa dan Pak Arya pun bergegas untuk mendatangi Inggit. Lalu Pak Arya dengan paniknya bertanya, "Ada apa?" Lalu Inggit menjawab, "Ada kecoa di kamar mandi." Lalu Inggit pun keluar dari kamar mandi dan Pak Arya berusaha mengusir si kecoa tersebut. Rupanya Pak Arya jijik juga guys terhadap kecoa. Terlihat dari ia mengusir kecoa dengan melemparkan sandalnya. Dan ekspresi rasa jijik Pak Arya tidak bisa dibohongi. Kemudian di lain tempat dan waktu, Tristan masih saja membujuk Inggit untuk meminta maaf. Tristan memberikan setangkai bunga mawar kepada Inggit sebagai tanda permintaan maafnya.
Dan Inggit pun kemudian menerima bunga mawar tersebut. Pada awalnya, Inggit ingin membicarakan sesuatu kepada Tristan, tapi ternyata ada bos Inggit yang tiba-tiba masuk dan menyuruh Inggit untuk membereskan gudang karena ada barang datang. Lalu, niat Inggit pun tertunda. Kemudian di cerita selanjutnya, terlihat Inggit sedang mempersiapkan makan malam. Dan Pak Arya pun berkata bahwa Inggit sangat romantis, namun sayang tidak pandai masak. Lagi-lagi Inggit tersinggung dengan perkataan Pak Arya. Sambil nonton TV, Pak Arya kehausan dan minta tolong Inggit untuk mengambilkan air dingin. Sambil memberikan air dingin ke Pak Arya, Inggit langsung terfokus ke TV. Karena di TV ada acara berita yang membahas tentang COVID. Yang dimana di dalam berita itu akan dilaksanakan PSBB yang mengakibatkan semua aktivitas di luar harus dikurangi, tak terkecuali aktivitas perkuliahan. Inggit tidak mau harus dikarantina di rumahnya bersama Pak Arya, dan Inggit pun menghayal tentang perlakuan Pak Arya kepadanya. Namun itu cuma hayalan saja guys, Pak Arya nggak sampai segitunya kok. Setelah selesai menghayal, Inggit tiba-tiba langsung refleks menampar Pak Arya hingga Pak Arya terjatuh ke lantai. Lalu Inggit meminta maaf kepada Pak Arya. Setelah itu Pak Arya mendapat telepon dari kepala kampus bahwa pemerintah akan melakukan PSBB, di mana kegiatan perkuliahan akan dipindahkan di rumah dan akan memakai sistem daring. Kemudian Inggit mencoba untuk kabur dari rumahnya karena ia takut bahwa hayalannya akan berubah jadi kenyataan. Namun tindakan Inggit untuk kabur gagal karena keburu ketahuan oleh Pak Arya. Lalu Pak Arya bertanya kepada Inggit, "Mau kemana kamu?" Dan Inggit pun menjawab, tidak tahu mau kemana. Dan Pak Arya pun mengungkapkan kekhawatirannya kepada Inggit jika jauh dari pengawasannya, karena Pak Arya sudah merasa dititipkan oleh orang tua Inggit untuk menjaga Inggit. Lalu Pak Arya pun meninggalkan Inggit sendirian. Kemudian Inggit memperhatikan foto pernikahannya dengan Pak Arya. Inggit tidak senang bahwa foto pernikahannya dipajang di luar. Kemudian Inggit melepas foto pernikahan tersebut. Pada pagi hari, Pak Arya berusaha memasang kembali foto pernikahan yang dilepaskan Inggit tadi malam. Namun ternyata usaha Pak Arya untuk memasang foto pernikahannya dicegah oleh Inggit. Inggit tidak suka foto pernikahannya dipajang di luar karena takut ketahuan teman-temannya. Lalu Pak Arya pun bertanya kepada Inggit kira-kira foto pernikahan ini bagusnya dipasang di mana. Dan Inggit pun menjawab tempat yang cocok untuk foto pernikahan ini yaitu dipasang di kamar mandi. Awalnya Pak Arya kaget dengan saran Inggit, namun pada akhirnya Pak Arya pun memasang foto tersebut di kamar mandi. Di cerita yang berbeda, Inggit membuat bakwan untuk Pak Arya. Inggit berharap semoga Pak Arya suka dengan bakwan bikinannya. Lalu Pak Arya pun datang dan memuji Inggit dan berkata, "Oh, ternyata kamu bisa buat bakwan juga ya?" Dan Inggit dengan pedenya menjawab, "Ya cuma bakwan aja sih, kecil." Lalu Pak Arya langsung nyobain bakwan yang dibikin oleh Inggit. Inggit mengira bahwa Pak Arya akan suka dengan bakwan bikinannya. Namun ternyata bakwan itu dilepehkan oleh Pak Arya karena bakwan itu terasa asin. Lalu Inggit marah-marah kepada Pak Arya. Inggit merasa tidak dihargai hasil jerih payah dia. Lalu Inggit pun marah dan meninggalkan Pak Arya sendirian. Kemudian di cerita yang berbeda, sambil memegang balon dan sepucuk surat, Tristan menelpon Inggit. Ia sekarang berada tepat di depan rumah Inggit. Dan Inggit pun keluar dari kamar dan diam-diam menuju ke lantai atas. Namun ternyata di belakang Inggit ada Pak Arya yang mengawasi. Kemudian Pak Arya sambil melihat Tristan dari jendela rumahnya. Tristan memberikan surat kepada Inggit melalui balon terbang yang bertuliskan, "Sorry, I love you." Tindakan romantis dari Tristan ke Inggit dilihat oleh Pak Arya di balik jendela. Dan cerita pun bersambung. Jadi, apakah Inggit akan memaafkan Tristan? Dan bagaimana nasib Pak Arya? Kita tunggu aja jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa ya guys, saksikan terus My Lecture, My Husband di aplikasi WeTV.